Selamat datang di channel saya di Jai Konsultasi Tarot. Em, Kali ini saya mau berbicara sedikit tentang topik yang lain, khususnya bagi tarot reader yang di sana yang ingin tahu, atau juga bagi juga untuk yang klien juga saya rasa ini bagus buat mereka untuk mendengar. Yaitu kenapa ada bermacam-macam, biasanya tarot reader selalu membuka kartu bentuknya seperti L, seperti T, seperti lingkaran, ada yang 3, ada yang 5. Apa itu artinya semua? Silakan subscribe dan tunggu saat lagi. Oke, em, banyak sekali tarot reader yang menggunakan cara eh, spread the cards seperti kayak lingkaran, ada yang L, ada yang T, ada yang 3, ada yang 5, bahkan lebih, bahkan bisa sampai 20, bisa sampai 50, oke. Saya mau kasih tahu bahwa ada berbagai macam cara untuk eh, membuka kartu, ada bahkan dengan cara dari pihak reader yang mengaduk kartu, kemudian buka kartu. Ada juga versi yang klien dia adu kartu, kemudian dia bagikan dengan tangannya sendiri. Ada dua macam. Ada yang kombinasi. Apa ini semua? Oke, ada banyak orang yang punya kontroversi, ada banyak orang yang punya pendapat beda-beda. Tidak semua orang sama. Saya ingin mengungkapkan pendapat saya, belum tentu juga benar dan belum tentu juga salah. Eh, Kalau misalnya ada yang punya opini berbeda, silahkan memberikan komen di bawah. Saya ingin melihat komen daripada kalian. Kalau menurut saya opini mengenai ada bermacam-macam teknik untuk membuka kartu, itu mungkin kita bertanya dulu, siapakah saya? Siapakah Anda? Dan apakah ini semua? Mengapa kartu itu lebih sering benar daripada salah? Kalau saya bilang pengalaman saya selama saya sudah mungkin 30 tahun lebih, mungkin 30 tahun memegang kartu. Pengalaman saya itu akurasi kartu tarot itu adalah sebesar 98%. Sisanya salah. 98% that's good enough. That's huge. That's huge. That's a lot of numbers. Tapi apa misteri di balik itu? Kenapa kartu bisa membaca siapapun, bahkan diri saya, bahkan orang lain yang kita nggak kenal sekalipun? Ada yang memakai teknik mempunyai nama. Saya minta nama dulu, bahkan ada yang menginginkan fotonya. Coba saya lihat fotonya, coba saya lihat namanya, bahkan coba saya lihat alamatnya. Apa ini semua? Dan ada yang tidak memakai sama sekali, seperti saya. Saya tidak memakai apapun. Saya tidak memakai nama, foto, apapun itu. Saya hanya mengetahui hanya ada orang yang membutuhkan, kemudian saya buka dengan cara saya sendiri. Kalau kita ingin tahu apa di balik misteri ini, opini saya itu adalah mesti tahu dulu siapa diri saya sebenarnya, siapa diri Anda sebenarnya. Konsep diri saya adalah sama juga dengan konsep Anda sekalian yang nonton. Saya adalah Anda. Saya adalah bagian daripada alam. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu alam? Ada yang bilang alam itu angin, ada yang bilang itu alam itu pohon, ada yang bilang alam itu awan, bumi, langit. Saya mau kasih tahu, alam itu adalah kita juga. Kita adalah bagian dari alam. Kita dan alam adalah satu. Tidak mungkin bisa dipecah, tidak mungkin bisa dibelah-belah. Saya adalah saya, manusia, kemudian alam adalah awan, alam adalah rumput, alam adalah pohon. Enggak. Alam itu adalah kita semua. Saya, Anda, meja ini di belakang ada
lemari, buku di belakang, itu semua adalah alam. Angin alam, pohon alam, semua. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita adalah semua bagian daripada eh, suatu bola kehidupan. Jadi menurut teori saya, kenapa saya bisa baca kartu? Kenapa Anda bisa bilang, oh itu tepat sekali, itu saya sekali, gitu. Kenapa? Karena kartu adalah saya, dan kartu juga adalah Anda. 3 elemen itu adalah menjadi satu. Itulah kenapa kartu tanda kutip bisa membaca saya, kartu pun juga tanda kutip bisa membaca klien. Itu karena menurut saya, setiap orang punya opini yang berbeda. Menurut saya, kita dengan mudah sekali untuk membaca situasi melalui dalam hal ini kartu. Kalau prinsip alam pada waktu mungkin zaman dahulu kala, waktu ya American Indian yang di Amerika sana, mereka membaca alam, meramal tanda kutip itu melalui hewan-hewan. Misalnya ada coyote, mereka lagi jalan dihampiri coyote, mereka mengetahui oh ini artinya ini. Kemudian mereka melihat kalau misalnya ada burung elang, ada bunyi burung elang di langit, mereka bilang oh ini pertandanya ini. Kemudian ada angin berhembus dari sebelah sini atau angin dari sebelah utara, apapun itu, mereka berpikir oh ini artinya adalah ini. Kemudian jadi zaman dahulu manusia itu meramal tanda kutip melalui tanda-tanda alam, seperti kayak angin, bintang. Bintang dahulu kala dipakai orang untuk perjalanan, waktu itu perjalanan jauh seperti kayak di laut atau jalanan darat. Mereka melihat bintang arahnya kemana. Kemudian mereka melihat tanda-tanda alam, ada banyak sekali. Beda budaya, beda cara. American Indians, mereka caranya dengan memakai hewan, memakai hembusan angin, kadang-kadang mereka suka, saya pernah lihat di TV itu, di filmnya, ada mereka itu mereka taruh kupingnya di bawah, di itu, ground, kemudian mereka mendengar suatu getaran dari itu, dan kemudian mereka bisa menyimpulkan sendiri. Kalau orang Chinese mungkin punya cara budaya, mereka mempunyai membaca tanda alam dengan cara mereka. Kemudian India dalam hal ini juga punya cara sendiri. Ada yang membaca alam, memakai garis tangan, sebab tangan kita pun juga bagian dari alam. Ada yang membaca melalui pakai daun, air. Nostradamus katanya saya pernah baca dia memakai cara membaca melalui air saja. Jadi dia taruh ada baskom, dia taruh air, dia lihat, dia baca. Dan dia bisa mengerti. Setiap orang punya cara-cara sendiri. Jadi misalnya kalau pertanyaannya, saya tarik kartu dong. Nggak usah, saya tarik kartu dong. Jadi terserah. Yang mana you feel comfortable with, yang mana itu. If you want to draw your card yourself, go ahead. If you feel comfortable with. If I want to draw the card myself, if I feel comfortable, I can do it. Either one, in any way, itu pasti akan keluar dengan hasil yang sama. Apapun membuat kita nyaman, kita lakukan itu. Kalau kita nggak nyaman, ya mendingan tidak usah, untuk apa juga kan. Jadi menurut saya, kalau kita nyaman berbuat dengan cara apapun, dengan cara kita, mungkin kita punya budaya yang berbeda, dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Saya dilahirkan seperti ini, saya dilahirkan dalam budaya India dan lain-lain, saya memakai cara saya sendiri, itu saya merasa nyaman. Tapi apapun itu hasilnya, memakai cara bangsa ini, bangsa itu, budaya itu, hasilnya pasti sama. Itu menandakan bahwa semua adalah satu. Semua ras satu, semua budaya satu, semua makhluk satu. Kita semua adalah satu. Yang dimana saya bisa merasakan getaran jiwa Anda. Sama seperti kayak ibu selalu mengetahui perasaan anaknya. Itu karena
semakin dekat ibu dengan anak, dia semakin mengenal getarannya. Dia tahu anaknya lagi sakit, anaknya lagi apa. Dia tahu. Jadi adalah sebenarnya kesimpulannya adalah semakin dekat kita dengan lingkaran bola kehidupan ini, semakin tepat ramalan kita. Ramalan kita. Seperti kayak saya meramal orang yang sudah tahu dengan saya. Mungkin ibu saya, mungkin papa saya, mungkin siapapun, mungkin pacar saya, mungkin istri saya, atau siapapun. Saya dengan sebesar dekatnya itu, semakin besar pula lah saya mengerti getaran dia. Dengan mudahnya saya bisa meramal dia, dan Anda pun juga bisa. Kalau saya beramal, Anda pun juga beramal. Kita semua adalah beramal. Begitu saja dari saya. Terima kasih sudah menghadiri channel saya di Jai Konsultasi Tarot. If you like the video, please do. If you want to subscribe, I really want you to subscribe. Thank you so much, and please come back again.